Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya Siti Rofatul Jannah akan coba menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam sebagai Sistem Kebenaran Universal yang diampu oleh dosen kita tercinta Pak Sukmahadi MPD. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Siti Rofatul Jannah. Silahkan. Di sini saya Siti Rofatul Jannah akan sedikit menjelaskan tentang isi makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam sebagai Sistem Kebenaran Universal. Yang dimaksud dengan pendidikan universal adalah pendidikan yang mencakup keseluruhan ilmu, baik ilmu surgawi maupun ilmu duniawi. Satu-satunya pendidikan yang memiliki sifat universal adalah pendidikan Islam. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai dalil atau dasar ilmu-ilmu yang dipelajari oleh umat manusia. Kemudian objek ilmu adalah kesatupaduan ontologis, yaitu antara alam, manusia, dan Allah. Sedangkan praksis adalah kesatupaduan praksiologis. Demikian pula struktur kesatupaduan epistemologis. Akhirnya, konteks ilmu menurut Al-Quran mempunyai kesatupaduan aksiologis. Dari keempat kesatupaduan tersebut merupakan aspek-aspek kesatupaduan ilmu yang berkaitan dengan kategori-kategori integrasi, yaitu materi, energi, informasi, dan nilai-nilai. Dalam Islam, sumber semua ilmu adalah satu, yaitu Allah. Ilmu pendidikan Islam tergolong ilmu yang lebih menitik beratkan pada pendalaman ilmu-ilmu keagamaan. Sumber ilmu pendidikan adalah Al-Quran. Semua yang sudah dikupas secara tekstual maupun kontekstual oleh Al-Quran tergolong sebagai ilmu keagamaan. Dalam ajaran Islam, mencari ilmu hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya mempelajari Al-Quran dan hadis. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fajrul Farhan. Terima kasih. Yang kedua yaitu tujuan sistematik pendidikan Islam. Dalam ajaran Islam, seluruh aktivitas manusia bertujuan untuk meraih tercapainya insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apabila anak didik sudah beriman dan bertakwa, artinya tujuan sudah tercapai. Dalam kehidupan sehari-hari, indikator tercapainya pendidikan Islam adalah bergaul dengan sesama manusia dengan baik dan benar, serta mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya insan akademik yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, terwujudnya insan kamil yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, terwujudnya insan mulia yang berkepribadian. Yang keempat, terwujudnya insan yang cerdas dengan mengaji dan mengkaji ilmu pendidikan. Yang kelima, terwujudnya insan yang bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Yang keenam, terwujudnya insan yang sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, terwujudnya insan yang menyebarkan ilmunya kepada sesama manusia. Adapun kesimpulannya, yaitu tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pendidikan Islam diharapkan lahir individu-individu yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, negara, dan umat secara keseluruhan, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, ijtihad yang akan dijadikan dasar pendidikan Islam adalah ijtihad yang berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ijtihad yang liberal tanpa pertimbangan nilai. Dalam pendidikan Islam dikembangkan sebagai sistem karena mengajarkan cara berpikir dengan rasio dan hati, mengajarkan keterampilan jasmani dan memperhalus budi pekerti dengan tujuan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, seluruh aktivitas manusia bertujuan untuk meraih tercapainya insan yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila anak didik sudah beriman dan bertakwa, artinya tujuan sudah tercapai. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Thank you.
See you next time.